Puji Tuhan, haleluya. Salam Reviver, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biarlah kita seluruh jemaat GPDI El Shaddai boleh berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 10 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik akan mendiami negeri. Tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Kalau saya membaca ayat ini tidak mengatakan bahwa orang benar itu tidak pernah terombang-ambing, tidak, tetapi dikatakan bahwa orang benar itu terombang-ambing, tapi tidak untuk selama-lamanya. Jadi kita tahu bahwa orang benar pun mengalami gelombang, angin ribut, percobaan dalam hidup ini ada, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat ini, kita teringat waktu Yesus berjalan di atas air di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Di situ kita melihat pada waktu murid-murid sudah berjalan beberapa mil. Matius 14 dikatakan waktu itu terjadilah gelombang dan angin ribut sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi waktu itu Yesus datang dan dia berjalan di atas air. Kemudian Yesus naik ke perahu di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-32. Yesus naik ke dalam perahu itu, maka gelombang itu berhenti. Gelombang itu berhenti. Walaupun kita orang-orang percaya ada Yesus, gelombang percobaan boleh datang. Kalau kita melihat kehidupan Ayub itu seorang yang benar takut kepada Tuhan, tetapi dia juga mengalami percobaan yang bertubi-tubi. Tapi itu tidak untuk selama-lamanya. Akhir hidup daripada Ayub itu diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, dan Tuhan mengembalikan 2 kali ganda apa yang sudah hilang dari kehidupan Ayub. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kalau kita mengalami pasang surut dalam hidup ini, tetapi sesuai dengan janji firman Tuhan, keadaan tersebut tidak akan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, percobaan-percobaan yang biasa itu kita alami, tetapi Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi kalau orang-orang benar mengalami gelombang angin ribut percobaan, kita tidak perlu takut. Allah tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita, tetapi di dalam setiap percobaan Allah akan memberikan kekuatan. Kalau kita merenungkan ayat ini, kita teringat kisah dari murid-murid daripada Tuhan Yesus. Mereka takut, tetapi
Yesus datang dan Yesus naik ke atas perahu itu, angin pun menjadi reda. Saudara-saudara yang kekasih, itulah mengapa sebagai orang benar dikatakan bahwa kita tidak akan dibiarkan terombang-ambing untuk selama-lamanya. Sebab kita adalah orang benar, bukan karena usaha dan kekuatan kita. Kita jadi orang benar bukan karena usaha dan kekuatan kita. Kalau saya merenungkan diri saya sendiri, berkali-kali saya sudah berada di ambang maut. Saya kecelakaan, ditabrak di tengah jalan, pingsan. Untung waktu itu tidak ada mobil yang lewat. Tuhan itu menghindarkan percobaan boleh datang. Kadang-kadang saya mikir, kenapa Tuhan bertubi-tubi saya harus mengalami masalah-masalah yang sudah diambang maut. Belum lama ini saya tiba-tiba stroke, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Sampai saat ini Tuhan memulihkan keadaan saya. Orang benar itu mengalami gelombang angin ribut, tetapi itu bukan untuk selama-lamanya. Sehingga walaupun dalam hidup ini kita terkadang diizinkan untuk terombang-ambing, tetapi selalu ingat bahwa Yesus selalu ada bersama kita, berada di kapal kehidupan kita. Sehingga seperti tertulis di dalam Amsal tadi, bahwa orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang fasik itu adalah orang yang jahat, tidak akan mendiami negeri. Tapi kita yang dibenarkan di dalam Kristus tidak akan dibiarkan terombang-ambing untuk selamanya. Sebab Yesus ada bersama kita di dalam kapal kehidupan saudara dan saya. Kita yakin Bapak Ibu saudara sekalian, masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Tetapi dalam setiap percobaan Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dan memberikan kepada kita kemampuan. Gelombang angin ribut boleh datang, tapi itu bukan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menaruh hidup kita, perahu hidup kita, rumah tangga kita di dalam pimpinan perlindungan daripada Tuhan. Orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang fasik itu orang yang berdosa, tetapi kita orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, selalu akan dilindungi dan tidak akan terombang-ambing untuk selama-lamanya. Gelombang angin ribut, percobaan boleh datang, tapi itu tidak untuk selama-lamanya. Pada waktu Yesus datang, maka gelombang masalah itu akan berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan renungan 79. Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Kita baca ayat yang sudah kita baca itu sekali lagi.
Orang benar tidak akan terombang-ambing untuk selamanya. Tidak akan terombang-ambing untuk selamanya. Tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Jadi kita mengalami percobaan, setiap orang pasti mengalami gelombang angin ribut. Tapi itu bukan untuk selama-lamanya. Yesus ada buat kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu. Biarlah jemaat ini boleh menjadi jemaat yang berubah, berkarya, cinta kepadamu. Engkau tidak membiarkan setiap rumah tangga jemaat-Mu terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi walaupun masalah percobaan datang, tetapi Engkau menghentikan semua angin ribut percobaan itu hanya sementara terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala kami. Berikan kekuatan, hikmat, marifat yang bertambah-tambah. Pakai beliau boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Membawa jemaat GPDI El Shaddai semakin dekat kepadamu. Berkati call center yang dengan setia melayani kami. Terima kasih, tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kedukaan. Hiburkan mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari dan pada malam hari. Biarlah jemaat GPDI El Shaddai menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.